Saya punya istri, wanita yang sangat cantik. Kecantikannya pun saya masih bisa rasa waktu bangun. Begitu agung. Dia lebih tinggi dari saya. Tapi dia sekaligus seperti ibu. Dalam mimpi itu ada istri saya juga. Ada anak-anak saya. Ada orang-orang. Tapi saya ingat ada istri saya. Tapi istri saya yang satu ini. Sampai saya berpikir di mimpi itu, bagaimana aku bisa menikah dengan wanita seagung ini, secantik ini. Dia sempat peluk, bercumbu dengan saya, lalu seperti kurang nyaman. Jadi kayak masih kurang kamu. Saya ingat sekali bagaimana dia memeluk anak, itu anak kita kata dia. Pokoknya ini anak saya dengan dia. Tapi di kepalanya itu bonyok, diperban, seperti ada yang keluar. Lalu saudaraku, saya masih ingat saya bicara dalam bahasa Inggris kepada wanita ini. So sorry, I hurt you. Saya sering melukai kamu lah apa. Tapi satu kata juga yang saya ucapkan, I hate me myself. Aku benci diriku karena aku melukai kamu. Dia bilang gini. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, saya percaya saudara rindu untuk menyaksikan tayangan ini. Mari bersama-sama kita ikuti tayangan berikut ini. Dan Tuhan tuh sayang sekali kepada saudara, sayang sekali. Aduh, sayang sekali. Tuhan tuh sayang sekali kepada saudara. Saya merasakan bagaimana Roh Kudus memeluk anak. Jadi begini saudara ya, begini, saya nggak mau cerita mestinya. Saya berdoa jam 12 lewat menjelang, ya jam 12 lewat menjelang jam 1. Saya bertanya satu hal mengenai satu masalah. Lalu saya tanya, Tuhan jawabanmu apa? Aku mau tahu. Terus tidur. Saya mimpi. Dan mimpi itu membawa kegentaran. Ada sesuatu yang luar biasa. Padahal mimpinya tidak membuat saya mestinya takut, tapi gentar. Jadi dalam mimpi itu saudaraku, saya punya istri. Wanita yang sangat cantik. Kecantikannya pun saya masih bisa rasa waktu bangun. Begitu agung. Dia lebih tinggi dari saya. Tapi dia sekaligus seperti ibu. Dalam mimpi itu ada istri saya juga. Ada anak-anak saya. Ada orang-orang. Tapi saya ingat ada istri saya. Tapi istri saya yang satu ini. Sampai saya berpikir di mimpi itu, bagaimana aku bisa menikah dengan wanita seagung ini, secantik ini. Dia sempat peluk, bercumbu dengan saya, lalu seperti kurang nyaman. Jadi kayak masih kurang kamu. Saya ingat sekali bagaimana dia memeluk anak, itu anak kita kata dia. Pokoknya ini anak saya dengan dia. Tapi di kepalanya itu bonyok, diperban, seperti ada yang keluar. Lalu saudaraku, saya masih ingat saya bicara dalam bahasa Inggris kepada wanita ini. So sorry, I hurt you. Saya sering melukai kamu lah apa. Tapi satu kata juga yang saya ucapkan, I hate me myself. Aku benci diriku karena aku melukai kamu. Dia bilang gini, it's okay, it's okay, it's okay. Jadi kayak ibu menenangkan. Saya bangun, saya gentar sekali saudara. Apa ini artinya Tuhan? Bagaimana aku bisa menikah dengan wanita begitu cantik, menggetarkan, begitu agung, lebih tinggi dari saya, dan lebih dewasa, seperti ibu. Saya berdoa, saya tanya, Tuhan ini apa maksudnya? Saya diam, lalu ada suara di hati saya. Kamu tadi siang baru baca bahwa Roh Kudus itu gendernya feminin. Di Alkitab itu kan ada gender, saudara. Seperti bahasa Perancis kalau meja itu laki, kursi itu wanita misalnya. Ini Roh Kudus itu gendernya feminin. Wah saudara, langsung tek saya. Itu anak yang kamu hasilkan dalam pelayanan masih rusak ininya. Dipeluk begitu sayang. Wah saudara. Makanya hari Jumat kalau ikut PA, saya nangis terus. Sampai orang tanya, ada apa Pak Eras? Apa utang gak bayar?
utang nggak bisa bayar atau masalah apa. Saya nangis, melo. Di sana orang tanya, Pak kenapa melo begitu? Karena saya berbuat mimpi paginya. Aduh saudaraku, kalau saya menghayati mimpi itu, betapa agungnya pribadi itu. Roh Kudus mendampingi saya dalam pelayanan. Tetapi anak-anak ini masih kanak-kanak, masih bonyok kepalanya, belum diperbaiki. Ya terserah saudara menganggap ini subjektif atau apa. Tapi saya mengalami. Dan kalau saudara lihat muka saya tahu saya mengarang atau sungguh-sungguh. Dan hari Jumat saya tahu kalau ikut PA, saya sepanjang PA sering menangis. Terus air mata saya berlinang-linang. Sampai orang-orang saya di sana tanya, kenapa hari ini Pak Eras begitu melo? Saya nggak cerita. Baru sekarang cerita depan umum. Paling 1-2 yang saya beritahu, yang saya anggap ini memberkati. Saya tidak mau kesaksian yang menurut saya begitu berharga jadi sia-sia untuk orang yang tidak patut mendengar. Saudara harus diperbaiki ininya. Punya bangunan di nalar tadi, bangunan yang lengkap, baru takjub dan oh ini Allah yang benar. Dan saudara bisa menempatkan Tuhan di tempat yang tepat dan menempatkan dirimu di tempat yang patut di hadapannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, penyesat-penyesat memang akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Dan firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang membawa penyesatan. Saudara, gambaran Allah dan gerejanya dan umatnya tidak pernah menggambarkan bahwa Allah itu selalu berada di pihak wanita dan gerejanya berada di pihak pria. Hubungan antara gereja Tuhan dengan Allah begitu jelas. Jika Allah menggunakan contoh sebagai pernikahan, maka selalu yang menjadi pengantin prianya adalah Allah dan pengantin wanitanya adalah gereja. Tetapi saudara dapat melihat dengan jelas tadi, di mana saudara pendeta tadi, dia menggambarkan bahwa dia adalah pengantin prianya dan Allah atau Roh Kudus adalah pengantin wanitanya. Saudara berhati-hati dengan hal ini. Apalagi gambaran antara Roh Kudus dengan hubungan, memiliki gambaran hubungan antara Roh Kudus dengan manusia yang bersifat seksual, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Karena Alkitab tidak pernah menggambarkan bahwa Roh Kudus itu memiliki keinginan seksual. Tahukah saudara bahwa pernyataan bahwa Roh Kudus memiliki gender atau memiliki dikatakan tadi dia memiliki gender feminim, itu sangat berbahaya sekali. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa kerajaan sorga tidak pernah memiliki hubungan dengan hal-hal yang menyangkut seksual. Karena itu pernyataan pendeta tersebut tentunya tidak dapat kita terima. Alkitab tidak pernah menjelaskan hal itu. Ini adalah sebuah angan-angan, adalah sebuah mimpi omong kosong yang kemudian coba ingin disampaikan dan kemudian ingin menggambarkan dirinya betapa pentingnya dirinya karena Roh Kudus mau menikahi dia. Saudaraku, berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat hari-hari ini, supaya saudara tidak akan terbawa, supaya saudara tidak akan terseret dalam pengajaran tersebut, dan kemudian kita tidak lagi, saudara-saudara, tidak lagi kita menyembah, menempatkan Allah pada posisinya. Tetapi kita mulai menempatkan manusia di atas segala-galanya, di atas
Allah sekalipun. Walaupun ini belum terlihat sekarang, tentu saudara-saudara, kita tahu bahwa cara kerja iblis begitu rapi, terstruktur, dan sangat bertahap sekali. Karena itu dia tidak mungkin akan langsung menyatakan bahwa dia adalah di atas Allah yang kita kenal. Saudaraku, Paulus mengingatkan kita bahwa di hari-hari mendatang, iblis tidak datang sebagai gondoruo, dia tidak datang sebagai suster ngesot, dia tidak datang sebagai mak lampir atau sejenis film-film setan yang kita sering nonton di TV. Tetapi dalam gambaran Paulus kepada jemaat di Korintus itu, di mana Paulus berkata bahwa iblis akan datang seperti malaikat terang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat berbahaya. Metode-metode yang sering dipakai ini mengingatkan kita bahwa dosa pertama kali terjadi di mana pendosa itu mengatakan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak naik melebihi yang maha tinggi. Karena itu berhati-hatilah kita di dalam kita mendengar ajaran-ajaran dari orang, dari para guru-guru. Saudara, kita harus berhati-hati agar supaya kita jangan terjebak, agar supaya kita jangan masuk dalam perangkap dan kita sulit untuk keluar dari perangkap tersebut. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bagaimana hubungan antara manusia dengan Roh Kudus, bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan Yesus yang sudah digambarkan begitu jelas. Saudara-saudara, pernyataan-pernyataan dari pembicara yang tadi saudara baru saksikan, pengakuan-pengakuan dia yang mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah jin, setan. Saudara-saudara, ini adalah suatu pengakuan-pengakuan yang berbahaya bagi kehidupan kerohanian. Tentu saudara-saudara, pernyataan atau tayangan-tayangan tadi di-counter oleh penggemar atau pengikut-pengikutnya. Beberapa kali dalam beberapa konten saya yang menayangkan hal tersebut, di kolom-kolom komentarnya ada yang merasa bersyukur karena boleh dicerahkan oleh begitu banyak hamba-hamba Tuhan Kristen yang menentang ajaran tersebut. Tetapi ada juga yang secara terang-terangan mendukung dan menghujat mereka yang seakan-akan mau menjatuhkan pembicara tadi. Saudara-saudara, hal ini kami buat atau pribadi saya buat adalah untuk memberikan pengajaran kepada kita bahwa sekali lagi Roh Kudus tidaklah seperti yang digambarkan oleh pembicara tadi itu. Bergender feminim atau dapat dikatakan bergender wanita, perempuan. Apalagi ada sampai pernyataan bercumbu. Saudara, itu adalah satu hal yang sangat-sangat tidak dapat bisa diterima. Karena itu berhati-hatilah ya, waspada, penyesat-penyesat ada di sekitarmu. Penyesat-penyesat ada di mimbar-mimbar gerejamu. Penyesat-penyesat itu akan kita ketahui. Bagaimana cara kita mengetahui mereka? Saudara, setiap pengajaran yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar di mimbar-mimbar gereja atau di mimbar-mimbar media sosial, perhatikan baik. Alkitab sudah memberitahu kita, segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab tolak, dan segala sesuatu yang sama-sama mendukung pernyataan-pernyataan Alkitab, maka itulah pengajaran yang benar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Kita harus waspada dengan ajaran-ajaran tersebut. Dan kita harus paham bahwa penyesat itu telah datang dan menyebar di seluruh dunia. Kita bersyukur karena kita punya Alkitab bukan berbahasa asing, sehingga dari orang yang atas, kelas atas sampai pun di kelas bawah, asal saja tidak buta huruf, maka mereka akan bisa mengerti dan memahami betapa jelasnya firman Tuhan yang telah dituliskan kepada kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara seiman di mana saja berada. Kiranya tayangan-tayangan di channel kami akan memberikan edukasi kepada saudara, memberikan kekuatan iman, memberikan pembelajaran-pembelajaran kerohanian, bagaimana kita hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam tayangan di program kami berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati.